Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih karena Tuhan selalu pelihara kehidupan kami sepanjang hari. Bapa, pagi hari ini kami siap untuk kembali diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema The Legacy. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Apa yang terjadi dengan Tabita atau Dorcas, seperti yang dikisahkan di Kisah Para Rasul 9, adalah refleksi dari apa yang juga akan terjadi bagi kita semua. Seperti ada pepatah berkata, "Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama." Manusia satu ketika pada saat telah tiba waktunya, ketika dia harus kembali kepada Sang Penciptanya, sesuatu akan kita tinggalkan bagi orang-orang lain, yaitu hasil kerja kita selama kita masih hidup, reputasi kita, apa yang orang lain kenali dari kita. Itulah kenangan yang akan kita tinggalkan. Itulah yang menjadi legasi kita. Ada manusia yang dikenang dengan predikatnya semata selama dia hidup, tapi ada juga manusia yang mati dan dikenang dengan dampak hidupnya atau hasil kerjanya yang berdampak terhadap orang lain. Akankah kita mati satu kali nanti hanya dikenal dengan predikat kita semata, yaitu orang yang pakar di bidang kita saja? Di sini dikuburkan mantan pengkhotbah, atau telah kembali kepada penciptanya, mantan worship leader, mantan pemain musik, mantan pengusaha, atau mantan lain sebagainya? Ataukah akan dikenang sebagai hasil kerjanya telah kembali kepada Bapa Surgawi, seorang yang semasa hidupnya berjuang demi orang lain? Joseph Damien dikenal sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya demi menolong orang-orang kusta
di Molokai, Hawaii. Itulah legasinya. Di Solo, ada seorang dokter bernama Dr. Lo Xiaoging. Dia sudah meninggal tahun 2024 lalu. Dia dikenal bukan sebagai dokter paling hebat atau paling kaya raya, tapi sebagai dokter kaum janda dan orang-orang miskin. Dia lebih banyak memberikan pengobatan tanpa biaya bagi kaum miskin. Itulah legasinya. Diope, Dorcas atau Tabita dikenal oleh para janda-janda sebagai wanita yang tidak mengenal lelah dan telah membuatkan baju-baju yang menghangatkan para janda-janda itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 39b menuliskan demikian. Setelah mereka sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Itulah legasinya. Yesus dikenal oleh orang banyak di seluruh tanah Israel sebagai sahabat orang berdosa, a friend of the sinners. Lukas 7 ayat 34, kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itulah legasinya. Legasi apakah yang akan kita tinggalkan setelah kita mati nanti? Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan buat hidup setiap kami. Tuhan, kami mau mewariskan apa yang ada dalam hidup kami buat orang-orang yang kami tinggalkan. Biar hidup kami boleh dilihat sempurna, sama seperti Engkau boleh hidup dalam hidup setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.